Shalom saudaraku, hari ini saya tergerak yang diingatkan Tuhan tentang berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5, saudaraku. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagaimana caranya kita berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan masa dan waktunya dikatakan di sini. Tetapi saya singkat saja mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudaraku, ada 3 hal yang harus kita tahu bahwa saudara dan saya itu tidak hidup dalam kegelapan. Kita bukan anak-anak gelap, kita adalah anak-anak terang. Itulah sebabnya kita berjaga-jaga. Saudaraku, kalau kita hidup dalam kegelapan, maka kita tidak akan tahu kapan Tuhan itu datang. Kapan kita harus mempersiapkan diri. Itulah sebabnya diharapkan saudara dan saya tidak hidup dalam kegelapan. Dan yang kedua, saudaraku, saudara dan saya itu harus terus berjaga-jaga. Bagaimana, saudara? Kita tidak tahu. Bisa saja kedatangan Tuhan itu secara menyeluruh, ataupun pribadi menjemput saudara dan saya secara pribadi. Saudara, dengan keadaan situasi kondisi semacam ini, tidak ada seorang pun yang berani berkata, oh enggak, aku masih bisa hidup 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Nah saudara, enggak bisa. Yang penting sekarang kondisi semacam ini, maka saudara dan saya jangan sampai hidup dalam kegelapan. Saudara dan saya harus hidup dalam terang. Yang kedua, saudara dan saya harus berjaga-jaga. Saudaraku, saudara dan saya berjaga-jaga supaya apa? Kapanpun Tuhan menjemput kita, kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Saudara, ketahuilah, orang yang berjaga-jaga itu selalu waspada. Hidupnya akan terarah dengan tujuan, dengan makna. Karena saudaraku, hidup itu singkat. Tetapi apa yang sudah kita buat dengan kehidupan kita itu? Ketika saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan mau, maka kepuasan itu akan masuk dan menguasai hidup saudara, memenuhi hidup kita. Sehingga benar-benar saudaraku, kita berjaga-jaga. Orang berjaga itu siuman, saudaraku. Dikatakan yang terakhir adalah sadar. Jangan kau pingsan, jangan kau mabuk dengan keadaan yang ada ini. Entah itu berita buruk, entah itu berita baik. Sadarlah bahwa Allah mempunyai tujuan atas hidup saudara dan saya. Bahwa kita ini anak-anak Allah, kita sudah ditebus. Dan Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Oleh sebab itu, jangan kau berikan pikiranmu dengan ketakutan. Jangan kau berikan hatimu dipenuhi dengan keadaan yang demikian membingungkan. Dengar baik-baik, Alkitab berkata, selama kita mentaati firman Tuhan, dikatakan seperti Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, Dia menjagai. Demikian pula Tuhan menjagai saudara dan saya sampai hari ini. Jadi jangan takut, jangan khawatir dengan keadaan. Cuman tolong, mari kita hidup dalam terang. Semua hidup kita harus terang, saudaraku. Jangan sampai ada satu pun yang kita simpan kegelapan yang menyisip di dalam hidup kita. Dan saudara dan saya harus berjaga-jaga. Mari berjaga-jaga dan berdoa. Tidak bisa kita berjaga-jaga tanpa berdoa. Berjaga dan berdoa. Dan yang ketiga adalah saudara dan saya sadar. Berarti kita harus siuman apa yang sedang terjadi. Alam ini berbicara tentang apa? Kenapa ini terjadi? Nah, itu namanya orang sadar. Dan saya yakin hidupmu akan penuh ketenangan. Kau akan melangkah dengan sukacita, dengan keberanian. Karena apa? Kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Siapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar yang akan Tuhan lakukan melalui hidup kita. Karena kita adalah anak-anak-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tahu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-Mu. Sehingga kami hidup dalam terang dan kami berjaga-jaga dan kami sadar. Supaya benar-benar tujuan-Mu dalam hidup kami digenapi. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan ini. Buat kami sadar. Buat kami tahu bahwa kami harus memegang kebenaran firman-Mu lebih daripada keadaan. Dan kami mempercayai firman-Mu lebih daripada semuanya. Karena kami tahu hidup kami hanya di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengecap kebenaran. Kami memenuhi tujuan panggilan-Mu. Terima kasih pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi.